Anda baru aja daftar layanan internet baru yang harganya super miring. Tapi kok teknisinya nggak datang-datang ya? Udah nunggu seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Tenang, tenang. Anda nggak sendirian kok. Mari kita bedah bareng-bareng kenapa sih pemasangan internet yang lagi viral ini bisa lama banget? Oke, ini dia pertanyaan pemungkasnya. Pertanyaan sejuta umat, kenapa pemasangan internet saya lama sekali? Kalau Anda nanyain ini, berarti Anda ada di perahu yang sama dengan ribuan orang lain yang udah daftar dan sekarang lagi bertanya-tanya, teknisinya di mana ya? Kalau Anda udah mulai merasa frustrasi, kesel, itu wajar banget. Sumpah, ini tuh keluhan nomor 1 sekarang yang dialami oleh banyak banget pendaftar lain di seluruh penjuru negeri. Jadi yuk, kita bongkar sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Sebetulnya ya, akar masalahnya itu cukup sederhana. Penawaran internet ini kan viral banget karena harganya yang murah gila. Akibatnya, jumlah pendaftar langsung meledak. Sayangnya, ledakan permintaan ini nggak diimbangi sama kesiapan sumber daya mereka di lapangan. Intinya tuh ini, terjadi ketidakseimbangan yang parah banget. Bayangin aja, ada lautan pendaftar, tapi di sisi lain, jumlah teknisi dan stok modemnya itu terbatas banget. Ya, mustahil kan buat melayani semuanya dalam waktu yang bersamaan. Inilah akar dari antrian super panjang yang kita semua rasakan. Jadi kenapa antriannya bisa sepanjang itu? Ini bukan karena Anda dilupain loh ya, tapi memang ada alasan-alasan logis dan teknis di baliknya. Coba kita lihat 3 penyebab utama kenapa penantian ini terasa begitu lama. 3 biang keladinya itu adalah, pertama, slot di tower pemancar yang udah penuh sesak. Kedua, stok modem yang sering banget habis. Dan yang ketiga, jumlah teknisi yang, ya pun, terbatas banget. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, ini nih bagian yang jarang orang tahu. Coba bayangin tower pemancar internet itu kayak sebuah gedung apartemen. Setiap apartemen kan punya jumlah unit yang terbatas ya kan? Nah, setiap unit di tower ini disebut slot. Dan satu slot itu cuma bisa dipakai buat satu modem pelanggan. Contohnya gini, kalau satu tower itu kapasitasnya cuma buat 100 modem dan udah ada 100 pelanggan yang nyambung, artinya tower itu udah full, penuh, nggak ada lagi ruang buat pelanggan baru bahkan kalau rumah Anda itu persis di sebelahnya. Akibatnya apa? Kalau Anda kebetulan jadi pendaftar ke 101 di area yang towernya penuh, Anda otomatis masuk ke waiting list. Pemasangan baru bisa dieksekusi setelah ada penambahan alat di tower itu. Dan proses nambah alat ini, ya tentu aja butuh waktu. Masalah kedua, stok modem. Karena permintaannya meledak di mana-mana, dari Jawa sampai Papua, stok modem di gudang-gudang lokal itu sering banget ludes. Teknisi kan nggak bisa kerja tanpa modem. Jadi meskipun jadwal Anda mungkin udah ada, kalau modemnya belum datang dari pusat, ya pemasangan pasti ketunda. Kadang-kadang bisa sampai berminggu-minggu. Sekarang, masalah ketiga, jumlah teknisi. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu kecamatan aja, bisa ada 500 pendaftar baru. Tapi tim teknisi yang melayani area itu mungkin cuma 4 orang. Kesenjangannya jauh banget kan? Dan ini alasannya, masang internet itu bukan kerjaan yang cepat. Satu tim teknisi itu harus manjat atap, nyari arah sinyal terbaik, narik kabel puluhan meter, terus ngelakuin setting router. Karena prosesnya seribet itu, satu tim paling maksimal ya cuma bisa menyelesaikan 2-3 rumah dalam sehari. Jadi wajar banget kalau antriannya bisa mengular sampai berbulan-bulan. Oke, setelah tahu masalah umumnya, sekarang kita fokus ke Anda. Penting banget buat tahu di mana sih posisi Anda sebenarnya di dalam antrian panjang ini. Gimana caranya? Ya dengan ngecek status pendaftaran Anda. Gini cara bedainnya. Coba cek status pendaftaran Anda. Kalau di situ tertulis minat atau waiting list, artinya data Anda baru masuk ke sistem aja. Belum ada jadwal apa-apa. Tapi kalau statusnya udah ganti jadi verifikasi atau penjadwalan, wah itu kabar baik. Artinya Anda udah masuk antrian teknisi dan tinggal nunggu giliran aja. Nunggu tanpa kepastian itu emang bikin cemas, bikin gak enak hati. Tapi daripada cuma pasrah menunggu, ada beberapa langkah proaktif loh yang bisa Anda lakukan biar dapat informasi yang lebih jelas. Kuncinya 1, jangan cuma diam menunggu. Coba deh cari kontak mitra lokal atau sales di area Anda. Biasanya ada nomornya di spanduk-spanduk pinggir jalan. Atau coba cari di grup Facebook komunitas warga. Hubungi mereka, terus tanyain langsung, "Mas, gimana kondisi stok modem di sini? Kira-kira antrian saya masih panjang nggak ya?" Kenapa cara ini lebih efektif? Karena informasi dari petugas lapangan atau mitra lokal itu biasanya jauh lebih update daripada kalau Anda telepon customer service pusat. Ya iyalah, kan mereka yang setiap hari ada di lapangan. Mereka yang tahu persis kondisi stok dan jadwal teknisi di wilayah Anda.
Jadi, setelah paham semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda mau terus menunggu dalam ketidakpastian atau mau ambil langkah buat cari tahu? Mungkin aja jawaban yang Anda cari itu cuma sejauh satu panggilan telepon ke mitra lokal di area Anda.